Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Wabil khusus dosen saya Bapak Wirahadi Kusuma MSI yang membimbing saya dalam perkuliahan psikologi dakwah di kelas BKI 3C di UIN Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Di sini saya hendak menyampaikan tema citra diri seorang dai atau daiyah sesuai dengan tuntutan mata kuliah saya yang hari ini yang harus saya buat. Kalau saya menilai itu tidak terlalu banyak, citra seorang dai itu tidak lebih dan tidak kurang adalah mengikuti bagaimana Rasulullah melaksanakan, mengembangkan, serta menyampaikan dakwah itu sendiri. Oleh karena itu sebagai da'i ataupun da'iyah daripada Islam, wajib hukumnya bagi kita meniru, menauladani apa yang ada pada Rasulullah. Seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik, tauladan yang baik bagi kita. Jadi yang kita contoh itu sebenarnya bukan suara beliau, bukan kata beliau, bukan perbuatan beliau, tetapi akar dari suara itu sendiri, akar daripada kata beliau itu sendiri, akar daripada semua perbuatan beliau itu sendiri. Itulah sifat daripada beliau. Apa itu sifatnya? Sidik, artinya benar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan kebenaran. Fatonah, artinya cerdik lagi bijaksana. Oleh karena itu, semua aspek kehidupan kita, termasuk dakwah yang kita laksanakan hari ini, menurut saya itu wajib hukumnya berdasarkan keempat sifat tadi. Nah, dari sinilah nanti akan muncul citra diri seorang dai yang baik. Mulai daripada suara, bagaimana Rasulullah bersuara. Beliau bersuara dengan suara lemah lembut. Bagaimana beliau berkata? Beliau berkata dengan kata-kata yang benar dan jujur. Kemudian perbuatan, beliau selalu menunjukkan kenyataan rasa diri beliau dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Beliau mencontohkan, beliau mengajarkan, beliau menganjurkan, bahkan mewajibkan apa yang beliau sudah ajarkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang da'i, ini penting untuk kita hayati. Karena kita prihatin jika seorang da'i itu suaranya keras, katanya kasar, menyinggung dan menyenggol. Kadang-kadang akhlaknya pun, tingkah lakunya pun menunjukkan kadangkala dia itu bukan seperti da'i, bukan seperti mubaligh, bukan seperti ustaz. Tapi itu tidak perlu kita bahas, karena itu adalah pribadi orang lain. Yang perlu kita angkat hari ini adalah sesuai pada permintaan Pak dosen kita tadi, citra seorang da'i. Kalau beliau mengatakan tadi, ya mulai daripada namanya Rasulullah itu sudah Ahmad. Ahmad itu terpuji, menjelma dia menjadi Muhammad. Orang yang membawa sifat terpuji. Itu sifat yang saya katakan tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah penampilan beliau secara fisik. Secara fisik. Seperti yang dikatakan oleh Pak dosen kita tadi, bahwa beliau tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Beliau gesit,
Beliau bergerak cepat berjalannya, memandang ke depan. Kemudian banyak hal yang menarik daripada beliau itu sendiri. Kesimpulan daripada sikap dan sifat beliau dan pembawaan beliau yang menarik tadi berakarkan dengan sifat yang 4 tadi. Itu sidik, amanah, tabligh, fatalah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah spiritual, pemahaman rohani, kebatinan, pemahaman tentang rasa diri. Kenapa sedemikian? Karena semua yang nyata, yang kita suarakan, yang kita katakan adalah gambaran apa yang ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu perlu kita mengasah akal fikir kita menuju kecerdasan. Kecerdasan bidang apa saja? Karena kapasitas akal kita menunjukkan kapasitas cara kita berpikir, cara kita berbuat, dan cara kita bertindak. Termasuklah memahami metode dakwah ini. Kepada siapa kita berkata, kepada siapa kita berbicara, itu perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya masuk apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena tujuan kita adalah untuk membawa, mengajak mereka kepada apa yang Allah dan Rasul kehendaki melalui diri kita. Oleh karena itu, tidak dan tidak. Memang kajian dakwah ini sangat menarik. Karena Islam ini sendiri, agama Islam ini sendiri, itu tidak akan ada, tidak akan pernah sampai kepada kita kalau bukan karena gerakan dakwah. Nah, oleh karena itu banyak metode-metode dakwah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami. Bisa jadi nanti di bangku kuliah ini, di buku-buku, di pengalaman harian kita. Yang pasti adalah kita harus mampu membentuk dan merubah diri kita kepada apa yang Allah kehendaki, kepada apa yang Rasul kehendaki, khususnya dari sisi dakwah ini. Oh, kami nanti kan tidak akan menjadi pendakwah, kami nanti kan tidak akan menjadi penceramah. Itu kan kata kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak dan tidak, kita pasti pernah akan mengarahkan orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran. Tetap menggunakan metode, tetap menggunakan perilaku yang baik seperti yang Allah dan Rasul ajarkan pada kitab Quran, pada kitab hadis. Maka citra seorang dai itu sebenarnya akan terlihat dari kapasitas akalnya, cara berpikirnya, cara berlakunya, cara memahaminya, dan seterusnya, cara dia merealisasikan kehidupannya di tengah masyarakat. Jangan sampai kita tidak berbahasa, bercerita bagus, tetapi dalam bentuk akhlak, budi pekerti kita ditolak oleh orang banyak. Terkadang bukan orang banyak yang menolak kita, justru dari dalam rumah tangga kita, dari keluarga kita terdahulu mereka sudah tidak suka dengan cara kita. Makanya sering kita dengar, wah bapak itu ustadz, kok begitu ya, kok begitu ya. Nah, inilah persoalannya. Oleh karena itu, marilah kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku, yang ada pada prodi BKI kelas 3C khususnya, kita ikuti pelajaran ini dengan baik. Kita gali kedalamannya dengan sempurna. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Wirahadi Kusuma, MSI, dapat kita laksanakan dengan baik dan tepat seperti apa yang Allah Rasul kehendaki kepada kita semua. Oke, terima kasih. Demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.